Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi praktek kita yaitu praktek PPA, pengendalian pencemaran air. Pada kali ini kita akan lanjutkan lagi praktek untuk proyek kedua, koagulasi air limbah. Di sini kita akan belajar atau melakukan praktek bagaimana membuat koagulasi atau mengendapkan vlog-vlog yang ada di dalam air limbah. Indikator capaiannya dan tujuannya silakan kalian baca. Di sini ada dua untuk indikator dan tujuan. Sedangkan untuk metode penelitiannya di sini ada berdasarkan dua alat dulu, alat dan prosedur project. Alatnya ada 8 di sini, labu ukur. Labu ukurnya kalian nanti ambil yang 100 ml. Sedangkan beker gelas Sol Elemeyer bisa kalian gunakan yang 500 ml. Ini juga Elemeyer yang 500 ml. FeCl2-nya nanti tergantung dari lab berapa konsentrasi FeCl3-nya. Lalu pH meter, TDS, kamera dan video atau HP. Untuk prosedurnya di sini ada dua prosedur, yaitu prosedur yang dapat dilakukan di rumah dan prosedur yang dapat dilakukan di lab. Untuk prosedur yang dapat dilakukan di rumah, yaitu yang pertama, praktek dilakukan secara kelompok, di mana setiap kelompok itu mengikuti kelompok yang telah dibentuk oleh Ibu Mardiana. Jadi kemarin, yang kelompok kemarin silahkan dilanjutkan lagi, nggak apa-apa. Untuk yang dibentuk oleh Ibu Mardiana. Untuk kelompoknya, karena Bapak belum tahu, silahkan di-share di grup kelompoknya siapa saja. Yang kedua, air limbah merupakan air limbah cucian yang kemarin yang kalian dapatkan di proyek pertama bersama Ibu Mardiana. Jadi, air limbah yang didapatkan adalah air limbah yang didapatkan dari cucian piring yang kalian telah lakukan di proyek pertama. Bagi kalian yang sudah terlanjur air limbahnya itu telah dibuang semua, maka silakan ditampung lagi dan dilakukan project yang pertama seperti persis yang pertama yang kalian lakukan, lalu baru ditampung. Lalu ditampung dan disimpannya di mana? Di dalam botol. Semua hasil air limbah yang didapat akan ditampung di dalam botol. Di sini air limbah yang ditampung dalam botol bukan air limbah yang mengandung minyak, karena kemarin kan bar screen-nya itu fungsinya untuk menampung minyak ya, untuk memisahkan minyak dengan air. Nah, di sini air limbahnya bukan minyaknya, tetapi air limbah yang telah terpisahkan dengan minyak. Jadi minyaknya silakan kalian buang, tapi air limbah tanpa minyak yang itu yang ditampung. Nah, yang selanjutnya karena ada perubahan dosen, maka video hasil project pertama yang kalian telah buat, itu kalian upload ulang untuk penilaian di Bapak di Google Drive ini. Ini Google Drive-nya, tinggal kalian copy paste, nanti kalian masukkan di sana. Upload. Itu yang untuk project yang dilakukan di rumah. Nah, lalu bagaimana untuk project yang kedua ini? Project kedua yang dilakukan pada hari ini yaitu kita melakukan koagulasi dengan cara bagaimana? Yang nomor satu ini, maaf, ikut. Oke. Nah, yang pertama kelompok mengikuti kelompok yang telah dibentuk Ibu Mardiana. Oke, yang kedua, sediakan logbook, buku kelompok untuk mencatat semua kegiatan praktek. Jadi logbooknya sama seperti kalau kemarin, buku kelompok bukan perorangan. Yang ketiga, kita menggunakan FeCl3, maka carilah MSDS-nya, material shift data sheet untuk MSDS FeCl3, lalu dibaca. Ingat dibaca, karena bisa jadi nanti
pas ujiannya atau UTS-nya akan masuk MSDS-nya. Lalu MSDS-nya dikirim ke link Google Drive project kedua nantinya. Itu pada bagian bawah nanti akan Bapak sebutkan bersama dengan videonya. Yang keempat, buatlah larutan FeCl 3 2% sebanyak 100 mili. Nanti kalian tanya sama Bu Emma, FeCl 3-nya yang di sana itu berapa konsentrasinya. Kalau misalnya dalam bentuk serbuk, biasanya ini serbuk FeCl 3 karena ini kayaknya garam, maka buatlah garam itu 2% sebanyak 100 mili. Bagaimana hitungannya? Silakan kalian buat. Nanti juga hitungannya kalian jelaskan di dalam video bagaimana cara kalian menghitungnya. Menghitung FeCl 3 2% sebanyak 100 mili. Lalu yang nomor 5, siapkan 6 beker gelas atau Erlenmeyer 500 ml. Masukkan air limbah yang telah kalian dapatkan pada proyeknya Ibu Mardiana sebanyak 500 ml ke dalam beker gelas atau Erlenmeyer. Lalu hitung kekeruhannya. Dan pH-nya. Kekeruhannya menggunakan apa? Ya, menggunakan TDS. Yang keenam, masukkan larutan FeCl 32% yang telah kalian buat tadi ke dalam limbah dengan volume FeCl 3 masing-masing 10, maaf ini belum diganti ya. Di sini Bapak buat 5, 10, 15, 20, 25, 30-nya enggak. Mililiter. Aduk pada kecepatan 160 rpm selama 5 menit atau 150 lah. 150 rpm selama 5 menit. Nanti kalian atur 150 rpm selama 5 menit. Diaduknya. Nah, maksudnya bagaimana ini, Pak? Maksudnya adalah misalnya 5% dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam ini Erlenmeyer 500 ml. Karena kan kalian tadi buat buat 6 beker gelas kan? Jadi ada 6 beker gelas nantinya. 3, 4, 5, 6. Nah, setiap masing-masing beker gelas kalian masukin. Kalau yang pertama misalnya 5, yang kedua berarti 10, yang ketiga berarti 15, yang ini berarti 20, ini 25. Berarti yang ini enggak. Berarti kan ada 5 ya, itu 6. Oke, begitu. Ya, paham? Yang ketujuh, diamkan hasil adukan pada yang nomor 6. Yang pada nomor 6 ini yang telah kalian lakukan pengadukan tadi. Yang nomor 6, lalu kalian diamkan selama 20 menit. Lalu hitung pH dan kekeruhannya. Air limbah bersama endapannya disimpan di dalam botol kembali untuk dilakukan proyek selanjutnya. Ini. Bagi yang pengen menyaring, silakan disaring. Ini bisa langsung disaring. Sehingga didapatkan nanti ada 2. Yang pertama endapan sama cairan tanpa endapan. Nah, cairannya disimpan, endapannya juga disimpan. Jadi pengen lanjut di project minggu depan, silakan dilanjut project minggu depan dengan syarat semua endapan dan cairannya disimpan di dalam botol yang telah kalian siapkan tadi, yang sisa ini. Nih, tapi yang ini harus kalian cuci terlebih dahulu. Oke, yang terakhir nomor 9. Hasil proyek dimasukkan ke dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabelnya, volume FeCl 3 tadi 0%. Kalau 0 berapa? Berarti belum. Kalau 0 mili berarti belum kalian tambahkan FeCl 3. 0 mili yang di sini berarti. Yang nomor 5. 0 mili. Sebelum kalian penambahan FeCl 3. Berapa pH-nya, berapa kekeruhannya. Terus keterangannya apa? Keterangannya bisa warnanya, terus ada endapan atau tidak. Nah, begitu juga ketika kalian menambahkan yang 5 milinya berapa.
Di sini juga pH-nya berapa, keruhannya berapa, keterangannya berapa. Keterangannya ada endapannya warnanya apa, terus juga segala macam yang kalian bisa jelaskan pada keterangannya. Oke. Itu aja untuk yang project hari ini. Silakan dilakukan. Praktek di video kan, dikirim ke link berikut. Project bisa dilakukan dan link berikut. Bagi yang pengen di luar jadwal praktek, silakan dihubungi Bapak. Nanti biar Bapak temani untuk nge-labnya di lab. Dengan syarat kalau Bapak kosong di hari itu. Oke. Baik, jadi bagi yang pengen nge-lab, misalnya kalian pengen nge-labnya di hari Sabtu atau Minggu, silakan, itu terserah kalian. Tapi dengan syarat kasih tahu sama Bapak dan Bapak bisa temani. Tapi tapi yang wajibnya adalah pada hari ini, hari Jumat tadi pagi. Itu aja. Wajibnya hari Jumat pagi. Oke, demikian untuk project kedua. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup atau di kolom diskusi di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.